Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun mari kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga fa insyaallah santen menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ahwal atau peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum hari kiamat, yaitu adalah iftiraq fil ummah, yaitu adalah perpecahan di dalam umat Islam. Dalam sebuah hadis itu dikatakan ya iftaraqtu ummati ala salasina wa sab'ina firqatan kulluhum finnar wa wahid fil jannah wa hiyal jamaah. Bahwa terpecah umatku itu menjadi 73 golongan. Dan kemudian ya semuanya masuk neraka kecuali hanya satu saja. Siapa itu? Wahiyal jamaah, yaitu yang menetapi jamaah. Ibnu Mas'ud mengatakan yang disebut jamaah itu adalah waqahul haq wa in kunta wahdak, yaitu apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu cuma satu orang saja. Ya, jadi siapa yang bisa bisa ya sama dengan kebenaran meskipun dia hanya sendirian saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lain disebutkan la tahkum a'immatahum bi kitabillah wa yatakhayyaru ma anzalallah illa ja'alakum ba'suhum bainahum. Apabila para ulamanya tidak berpegang dengan kitab Allah dan mereka itu tidak memilih apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah perpecahan di antara mereka. Wa ja'alnahum ba'sahum bainahum, maka mereka akan terpecah belah antara satu dengan yang lain. Iftiraq fil ummah atau perpecahan di dalam ummah, maka tugas daripada kaum muslimin itu adalah berusaha untuk tauhidul ummah. Jadi wadifatul ummah atau tugas daripada umat ini adalah bagaimana mereka bisa tauhidus suhuf, menyatukan barisan, wa tauhidul ummah, bagaimana menyatukan umat tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang menyebabkan perpecahan tadi? Karena apa? Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Karena mereka itu ketika kemudian masuk dalam satu kelompok, mereka membanggakan antar satu kelompoknya dengan kelompok yang lain. Ya, artinya apa akhirnya? Yaitu adalah penyakit yang namanya ananiyah. Ananiyah itu apa? Yaitu merasa benar sendiri. Jadi kalau mereka merasa benar sendiri, inilah yang kemudian akan merendahkan orang lain. Ketika mereka merendahkan orang lain, yang direndahkan tentu saja mereka tidak mau. Maka ujung-ujungnya apa? Mesti protes. Kalau sudah protes, ujung-ujungnya apa? Mesti terjadi perbantahan. Karena itu definisi dakwah
yaitu adalah dakwatun nas ilallah, yaitu adalah dakwahnya kita kepada manusia bil hikmah, yaitu dengan menggunakan hikmah, wa mau'idatil hasanah, dengan menggunakan mau'idah atau nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Adapun kalau kita berdebat, maka carilah perdebatan yang paling baik, yang paling ahsan. Hatta tu'minuna billah wa takfiruna bitaghut hatta yakhruju minaz zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Yaitu bagaimana supaya jenengan bisa beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sampai kita keluar dari kegelapan jahiliyah kepada terang benderangnya cahaya Islam. Ini adalah definisi dakwah. Yang terjadi apa? Ya kalau kita kemudian ya dengan bil hikmah orang masih senang. Tapi kalau dengan mau idatil hasanah orang sudah mulai agak mangkel. Tapi kalau sudah wajadilhum billati hiya ahsan, kalau sudah jidal berarti ada ketidaksetujuan. Ini akan menimbulkan banyak sekali ya perselisihan. Ya ini ma'asyiral muslimin, maka ketika terjadi perselisihan, maka ketika kita kemudian berdakwah, ini ada beberapa kuncinya. Kuncinya itu bisa kita lihat kepada kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitabnya apa? Al-Ghunyah li Talibi At-Tariqi ilal Haq. Namanya Al-Ghunyah singkatannya. Al-Ghunyah ya At-Talibi ila Tariqil Haq, yaitu adalah keterangan yang terang benderang ya dalam rangka untuk mencari jalan menuju kebaikan. Ini kitab daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan syarat daripada dakwah supaya orang tidak terpecah belah itu ada 5. Apa 5 tadi yang harus kemudian kita perhatikan? Yang pertama yaitu adalah dakwah ilallah ini harus berlandaskan kepada mardotillah, kepada ridho kepada Allah. Kalau ridho kepada Allah berarti apa? Al-ikhlasu lillah, berarti ikhlas krono Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama. Yang kedua yaitu dengan apa? Dengan ilmu. Jadi kalau orang itu berdakwah tanpa ilmu, ujung-ujungnya apa? Buta. Karena ilmu itu adalah membuka wawasan sehingga orang itu tahwil jahalah ilal ma'rifah, membuka pintu kebodohan menuju kepada ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Tahu tentang hakikat ya kehidupan, tahu tentang hakikat penyembahan, tahu tentang hakikat Allah Azza wa Jalla. Ya, tahu tentang hakikat ya daripada risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu syarat yang kedua adalah ilmu. Yang pertama tadi adalah al-ikhlasu lillah wa mardatillah. Kemudian yang kedua yaitu adalah ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu kalau kita berdakwah senantiasa mengedepankan mengedepankan lin, mengedepankan rahmah. Jadi ketika kita berdakwah kepada manusia, maka kita harus benar dengan hati yang terbuka, hati yang lapang dada, hati yang nyegoro, hati yang bijaksana, hati yang mempunyai pemikiran yang luas, tidak memojokkan, tidak menyudutkan, tidak membuat orang itu menjadi sakit hati. Wangel ya. Coba dakwah zaman sekarang kan ya sering menimbulkan banyak sekali keluar dari majelis bukan menjadi tenang, keluar majelis malah menjadi bengkerengan. Ya Banda, keluar dari majelis harusnya kemudian ya digunakan dalam rangka ya untuk mereka itu bisa mendapatkan ridho dari Allah, malah mendapatkan ridho dari manusia. Ini yang ketiga. Yang keempat ya, jadi marotib
atau tingkatan daripada dakwah yang keempat setelah kemudian kita berdakwah pada manusia, yaitu adalah kita harus senantiasa dakwah itu ya, yaitu adalah konsisten. Konsisten itu apa? Apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Apa yang ya kita percaya sama dengan apa yang ketika kita ditanya oleh seseorang sesuai dengan apa yang menjadi ya perhatian daripada manusia. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Ya, kita kembali kepada yang pertama, yaitu tentang ilmu dulu. Yang pertama yang paling utama adalah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Barang siapa yang mengilmui tentang ilmu la ilaha illallah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu muqallabakum wa maswaakum. Dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, carilah ilmu tentang apa? Hakikat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengetahui tentang ilmu tauhid, maka dia akan mengetahui sangkan paraning dumadi. Dari mana dia hidup, sedang apa dia hidup, dan kemana dia menuju di dalam kehidupan ini. Kalau orang itu tidak mempunyai tujuan yang jelas, itu berbahaya sekali. Wa qalu ma hiya hayatun dunya, maka dia hanya menyebut bahwa hidup dan mati itu hanyalah dahr. Dahr itu apa? Hanya ya potongan-potongan waktu yang berlalu begitu saja. Coba bayangkan kalau orang itu hanya menghabiskan waktu, ya waktu itu kan seperti lembaran-lembaran ya kertas saja yang kita isi, kita tulis, setelah itu kemudian kita tutup lagi. Kita tulis, kita tutup lagi. Begitu seterusnya sampai tiba-tiba ajal menjelang. Jadi apa yang kita tulis itu kadang-kadang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka ketika kemudian kita hidup harus fa'lam annahu la ilaha illallah. Fastaghfir li dzambik. Pasti kamu nanti akan diampuni dosamu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba jangan bayangkan ya, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka, mangkana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Maka seseorang itu keluar dari api neraka kalau di dalam hatinya itu ada sebiji zarah keimanan. Apa keimanan tadi? Yaitu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau orang itu tidak berilmu, ujung-ujungnya apa? Mereka nggak paham. Coba ya, beberapa industri kita itu mengimpor 400 juta peluru itu ke Myanmar. Dan peluru itu digunakan dalam rangka untuk membantu kudeta rejim militer Myanmar. Dan salah satu yang ditindas, yang dibunuh itu adalah suku Arakan atau suku Rohingya. Nah, kira-kira kalau kita menjual peluru itu kemudian dibunuh ya orang-orang Arakan atau orang Rohingya, kira-kira ya itu pembelaan kita itu terhadap cuan yang dari peluru itu atau yang berkaitan dengan saudara kita yang muslim. Sedangkan kalau kita berdakwah kan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa semua yang beriman itu adalah bersaudara. Ini salah satu contoh ya, antum renungkan sendiri di rumah. Ya, bahkan peluru itu juga kemudian diekspor di mana? Di Rusia, di Israel. Di Rusia itu kan ya antara Ukraina ya dengan Rusia itu sama-sama ada umat Islamnya. Ukraina itu juga ada Islamnya, suku Tatar. Kemudian Rusia itu suku Islamnya juga ada apa? Suku Chechnya. Ya, bangsa Chechen, satu bangsa Tatar, satu bangsa Chechen. Dua-duanya Islam. Dikasih peluru kemudian saling berperang atas nama apa? Sistem.
Ya, sistem apa? Ya, sistem yang kemudian berbenturan antara sistemnya Ukraina dengan sistemnya Rusia. Sing korban siapa? Kaum muslimin. Sing paling jelas itu ya yang ada di Israel. Sekarang sudah gencatan senjata saja, ternyata kemudian ya beberapa serangan Israel itu masih menduduki ya bagian barat ya daripada Gaza, dan mereka tidak mundur meskipun sudah ada gencatan senjata dan terus menyerang mereka. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita berdakwah, maka dakwah kita itu jangan sampai membuat orang itu menjadi terpecah belah. Karena apa? Ketika kemudian cuan itu kemudian masuk ya ke dalam suatu bangsa atau rakyat, maka boleh jadi ya seseorang itu akan mendapatkan banyak sekali balak ya di dunia ini. Arbaun mangkunafika ma pataka minad dunya. Kalau jenengan mempunyai 4 hal ini, maka jenengan hidup di dunia itu nir ing sampai kolong. Kalis ya sakabeh ngrubito. Ya, akan kebal terhadap berbagai macam bahaya yang ada di dunia ini. Arbaun mangkunafika ma pataka minad dunya. Kalau jenengan punya 4 ini saja, sudah semua masalah dunia itu selesai. Cuma 4 itu angin. Apa 4 itu? Yang pertama adalah khifdul amanah, yaitu memelihara amanah. Kira-kira sekarang amanah dipegang dengan baik apa enggak? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Apabila amanah dipegang pada orang yang tidak mampu, tidak kapabel, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Coba antum lihat ya, penanaman sawit ya itu kemudian menghabiskan deforestasi hutan itu habis-habisan. Akibatnya apa? Banjir sampai sekarang pun juga belum selesai. Kemudian dari sawit tadi itu hampir semuanya dijual di perusahaan-perusahaan ya Amerika dan Israel. Dari mayora sampai kemudian ya coklat itu ya Delphi ya sampai kemudian itu semuanya kepunyaan daripada ya Amerika atau Israel. Ujung-ujungnya apa? Ya digunakan untuk membantu Israel dalam perang Palestina dan Israel. Ya, kemudian produknya itu dibeli oleh siapa? Dunia ketiga. Salah satunya juga Indonesia. Terus kira-kira ngono ki piye ya? Coba antum pikirkan. Ya. Sedangkan deforestasi tadi ujung-ujungnya apa? Banjir bandang ndak karuan. Bahkan seluruh di desa Tamiang itu satu desa itu bisa hancur rusak semua. Gara-gara apa? Hilang hutan untuk bisa menahan air tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, hifdzul amanah. Kalau enggak hifdzul amanah, maka boleh jadi Allah akan menimpakan ya banyak sekali azabnya kepada kita. Kemudian yang kedua, sidqul hadis. Sidqul hadis itu apa? Yaitu kalau mereka itu jujur di dalam perkataan. Wah ini saya ngewangil ya. Ya, jujur di dalam perkataan ini sangat sulit. Ya. Karena itu sidqul amanah ini juga termasuk di dalam ya yang kelima daripada yang di atas tadi. Ya, sidqul ya amanah. Sidqul hadis. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ifah fituk matin. Ifah fituk matin, yaitu ifah itu menjaga diri dari barang yang haram. Dari mana gue hangalnya? Ya, yang kita makan tuh kira-kira ada jaminan halal apa enggak? Ya, kalau secara zatiah babi itu secara zatiah haram. Tapi secara haram lagi, secara ijraat. Ijraatnya apa? Secara prosesnya, mekanismenya. Ya, ghosab itu juga begitu. Ghosab itu apa? Mengambil barangnya orang lain. Ghoror yaitu menipu. Maisir yaitu berjudi. Ya, kemudian juga riba dengan nganakne duit. Ya, kemudian zulmun. Zulmun itu apa? Yaitu dengan menzalimi orang
lain. Jadi banyak sekali orang itu mendapatkan harta itu dari menzalimi orang lain. Jangan tahu peristiwa di Surabaya ya, Nenek Alina, ya, yang itu tiba-tiba ditarik dari rumahnya, ya, kemudian seluruh perabotan, surat-surat dianggap pipiket semua, dan ketika rumah sudah kosong dimbruk nih menjadi, ya, cuma menjadi puing-puing saja. Ini tanpa ada proses mediasi hukum, ya, yang kemudian gambarannya apa? Adigang, adigung, adigung. Itu zulmun, ya, mencari sesuatu itu tanpa menggunakan proses. Sedangkan dalam Islam, ya, muamalah itu apa? Yaitu muamalah itu harus ada keridhaan, ya, antara orang mustari, orang yang membeli dengan orang yang, ya, yang dibeli tadi. Semuanya harus ada yang namanya saling ridho. Enggak ada saling ridhoan, langsung dirampas begitu saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya, kemudian juga banyak sekali kasus-kasus, ya, yang berkaitan dengan hal tersebut, ghosab, gharar, atau penipuan, lisun, yaitu korupsi, pencurian dan sebagainya. Hampir semuanya merajalela. Ini kemudian kalau dimakan menjadi apa? Menjadi barang syubhat. Karena itu ifah fituk madin, menjaga diri dari apa yang kita makan, atau aklul haram, ini termasuk, ya, hal-hal yang akan membuat kita tidak mendapatkan rifah atau kesejahteraan atau afiah di dunia sampai di akhirat. Dalam hadis yang lain itu dikatakan al-afiyatu asaratin nafarin. Sesungguhnya afiah itu terdiri dari 10 hal. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 di dunia dan 5 di akhirat. Kita sebutkan yang 5 di dunia saja, yang bisa membuat orang mendapatkan afiah. Yang pertama ilmu, sama dengan yang kita sebut tadi. Yang kedua, ya, setelah orang itu berilmu, maka kemudian yang kedua adalah ibadah. Kemudian yang ketiga apa? Aklul halal. Yaitu kalau orang itu memakan barang yang halal. Baru kemudian yang keempat itu sabru anil aza, sabar terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat syukrun inda ni'mah, yaitu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Cuma sederhana aku bilang. 5 hal ini kalau kita pegang, kita mendapatkan afiah atau kesejahteraan di dunia. Kalau yang di akhirat, ya, itu ada 5 juga, saya sebutkan saja supaya nanti tidak kelupaan, yaitu adalah ya'tihi malakul mauti bilutfin warahmatin. Maka malaikat maut itu ketika datang mencabut nyawanya itu dengan lemah lembut. Ustadz Jazir, ya, apa itu, yang merupakan ketua takmirnya Masjid Jogokarian, ya, ketika beliau meninggal sakratul maut, beliau mengatakan, oh, ternyata malaikat Israel itu tidak menakutkan. Bayangkan dia ketika menjelang ajal itu menakutkan, ternyata malaikat, ya, Israel itu tidak, ya, menakutkan. Karena apa? Beliau itu kemudian membuka masjid 24 jam. Lampunya tidak dipateni sama sekali. Disediakan, ya, semua yang dibutuhkan jamaah ketika mampir, dari air, tempat wudhu, sampai kemudian guest house. Bayangkan guest house, orang, ya, kemalaman itu bisa menginap di situ. Bahkan di situ ada wakaf sarung, dan makanan itu kemudian diberikan kepada penduduk sekitar untuk membuat bergantian untuk nyetor kepada jamaah yang kebetulan kelaparan di situ. Hampir semuanya dipenuhi. Ya, karena itu, ya, tidak heran kalau beliau itu, ya, tiap minggu itu, ya, infak itu bisa sampai ratusan juta. Ya, bahkan sebulan bisa miliaran. Dan semuanya diberikan pada jamaah sampai saldonya 0. Kira-kira masjid di sini ada enggak ya saldonya sama? Biasanya diumumkan saldonya kan pasti wakil apa ya. Ya. Bahkan lebih banyak kepada pembangunan infrastruktur dan berbagai macam masjid. Ya, karena itu ketika kemudian kita, ya,
istikmar. Namanya takmir itu yang memakmurkan. Imarah itu artinya apa? Memakmurkan. Karena itu ketika kemudian kita bisa memakmurkan masjid, ya kalau kita kan bisanya dengan ilmu ya. Ilmu itu apa? Ya nasrul hidayah wa nasrul fikrah. Nasrul hidayah itu apa? Menyebarkan hidayah. Nasrul fikrah itu apa? Ya membentuk masyarakat supaya mempunyai fikrah atau cara pemikiran yang Islami. Cuma sederhana saja. Sehingga khidmatul takmir, khidmah atau kemudian ya servisnya seorang takmir ini kemudian akan bisa menjadi salah satu prototip daripada ibadah tadi. Ya, karena itu layatihil malakul mauti bilutfin warahmatin. Maka malaikat datang dalam keadaan lutfun. Lutfun itu apa? Lemah lembut. Rahmah itu apa? Penuh welas asih. Kemudian yang kedua, layakunu fasa ya layakunu fi fasail akbar. Maka dia kemudian tenang ketika dalam keadaan nazak. Baik nazak ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakunu aminan fi fasail akbar. Yaitu ketika dia aminan atau selamat ketika dicabut nyawanya atau ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Yang paling menyakitkan cuma dua itu aja. Yaitu ketika mereka dicabut nyawanya dan ketika mereka itu dibangkitkan, ketika seluruh badan kita itu disatukan kembali, itu sakitnya luar biasa. Dan itu hanya bisa selamat kalau seseorang itu mempunyai 5 hal tadi di dunia. Sabar, syukur, ya kemudian juga makan yang halal, ibadah dan ilmu. Ini 5. Selama jenengan menetapi 5 hal ini, maka jenengan akan yakunu aminan, akan senantiasa selamat. Wala yurawwi'uhu munkar wa nakir fil qabri. Maka ketika kemudian dia di dalam alam kubur, maka mungkar dan nakir ketika datang tidak akan menggentarkan dia. Malah seperti sahabat yang lama. Jangan seperti Mama Gufron ya. Ya, kalau kamu kemudian ditanya siapa Tuhanmu, sebut saja kata kuncinya Mama Gufron. Disamblek malaikat ya. Karena jelas aturannya itu apa? Siapa Tuhanmu ya? Allahu Rabbi. Ya, Allah adalah Tuhanku. Siapa man hadhihi rajul? Siapa yang membawa risalah itu kepadamu? Ya kita mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa ya kemudian agamamu? Kita jelas menjabat Islam. Kalau semuanya menjawab Habib A atau Mama Gufron atau ini dan sebagainya, wah itu disambrek malaikat. Itu dalam hadis itu namanya mitrokul hadid. Mitrokoh itu apa? Tongkat ya. Kan biasanya lagu itu diduduk pipo ledeng. Itu bukan pipo ledeng tapi apa itu godo dari besi. Mitrokoh al-hadid. Yaitu kalau didudukkan itu ya jeritanya itu didengar oleh seluruh alam semesta. Illa sakalain, kecuali sakalain. Sakalain siapa? Manusia dan jin. Jadi manusia dan jin itu kemudian tidak bisa mendengar. Andai kan bisa mendengar, mati mereka semuanya. Karena itu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan cerita daripada ahlul kubur tadi. Semuanya mendengarkan. Karena semua binatang alam semesta dari burung sampai ikan yang ada di lautan semuanya bertasbih karena apa? Min khasyatillah. Karena mereka itu takut kepada Allah. Dengan tasbih tadi wala yafqahu tasbihahum. Cuma jenengan tidak mengetahui tasbihnya mereka. Jadi ya seluruh di alam semesta itu bertasbih semua. Jika mereka itu kemudian takut pada Allah tidak membuat mereka menjadi gentar. Karena apa? Mulut mereka senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sakalain jin dan manusia itu tidak istiqomah untuk berzikir. Sehingga mereka mau diberikan rahman dan rahim oleh Allah supaya kemudian mereka itu tidak menemui hal-hal yang dahsyat tadi. Itu 3 yang ada di akhirat. Yang keempat adalah tuqbal hasanatuhu, diterima seluruh kebaikan mereka, wa yamhu sayiatuhu, dan seluruh keburukan mereka akan dihapus. Bayangkan ya, kalau kita mendapatkan afiah di dunia itu kemudian tembus sampai di akhirat, maka ada jaminan amalan kita
itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doanya Kanjeng Nabi yang jenengan harus baca setiap pagi. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Bisa wasi'an, bisa thayyiban. Ya. Kemudian wal amalan mutaqabbalan. Itu tiga itu saja sudah cukup untuk membuat kita itu mendapatkan afiah di dunia sampai di akhirat. Coba Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, kan syarat daripada afiah yang pertama, wa rizqan wasi'an, yaitu rezeki. Jadi rezeki itu bukan uang, ma'asyiral muslimin. Jenengan kemudian diberikan kesempatan untuk taklim di sini, untuk sholat di sini, untuk berzikir, itu rezeki itu. Karena apa? Itulah yang nanti akan membuat jenengan selamat. Orang mati itu apa? Orang yang kemudian ya rezekinya sudah habis. Diceritakan oleh Syekh Utsaimin ketika kemudian seseorang itu kecemplung sumur gitu. Maklum. Ketika kecemplung sumur tadi orang-orang bingung harus nolong. Ya, tapi kemudian sulit mereka mencari tali, mencari tangga, tapi tidak cukup semua karena jeru. Akhirnya kemudian mereka supaya dia nggak haus, kemudian diberikan susu. Ya, setelah diberikan susu, orang tadi setelah minum susu, alhamdulillah mati dia. Karena apa? Rezekinya kurang satu, yaitu minum susu. Di zaman Nabi Sulaiman juga begitu. Ada seseorang itu yang merupakan ahli ibadah dan dia itu kemudian diberikan oleh Allah itu kepekaan hati sehingga dikabarkan hari ini kamu akan meninggal. Maka dia bingung sekali. Dia berpikir ya kalau dia pindah ke negeri lain maka dia kemudian ya akan ditangguhkan kematiannya. Karena itu dia kemudian ya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa teleportasi. Teleportasi atau pindah itu lagi. Jangan pernah lihat film Star Trek apa enggak? Star Trek itu ya, Star Trek itu kalau kemudian dia dari pesawat teleportasi dia langsung pindah ke planet lain ya dengan menggunakan kuantum gamma atau kuantum apa sehingga dia bisa pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Atau kekuatan daripada hamba Allah ya, Ibnu Barkhiyah yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis dari Yaman ke ya Palestina. Itu kan teleportasi kan. Ya, orang itu juga begitu berdoa pada Allah supaya bisa teleportasi di India. Maka dia kemudian ya dia pindah di India untuk apa? Menghindari kematian. Baru saja tiba di India langsung dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Sulaiman kemudian mengatakan, ya, malaikat Israel, jadi ini logikanya piye? Begini Kanjeng Nabi, saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa orang tadi. Ternyata orang tadi ketika saya cabut itu kalau menurut rekomendasi di buku catatan kematian, death note ya, catatan kematian, ini harusnya matinya di India. Tapi dia masih di Palestina sini. Ya, akhirnya dia tidak bisa nyabut. Nah orang tadi malah koden karena dia diberitahu matinya hari ini, maka dia berpikir kalau dia pindah ke mana? Ke India, maka dia kemudian akan ditangguhkan kematian. Malah itu pas sesuai dengan catatannya malaikat Israel. Ya, malaikat Israel langsung mencabut nyawanya. Coba ya semua orang itu akan dimudahkan sesuai dengan ya penciptaannya masing-masing. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau orang itu minta rezekinya diluaskan, rezekinya itu menjadi baik, itu kira-kira minta umur panjang apa enggak? Kira-kira minta umur panjang apa enggak? Kalau umur panjang kira-kira ibadahnya tambah akeh apa enggak? Ingat ya, ada orang dua sahabat yang dia itu kemudian mati pada Ramadan yang pertama, kemudian yang kedua sahabatnya itu mati pada Ramadan yang kedua. 1 tahun setelah si sahabatnya tadi. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata kemudian amalannya yang banyak itu yang mendapatkan Ramadan yang kedua. Artinya apa? Setiap kemudian dia beribadah, panjang umurnya, ternyata kuota ibadahnya menjadi semakin meningkat. Ya,
karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kemudian kita melihat fenomena seperti itu, kalau kita minta rezeki yang luas, rezeki yang baik, berarti apa? Jadi hakikatnya jenengan itu minta supaya ilmunya ditambah, ya rezekinya, makanan yang halal itu kemudian didapatkan, kemudian diberikan kesempatan untuk ibadah, dan ketika jenengan menghadapi ruwetnya dunia iso sabar, tapi mendapatkan nikmat di dunia jenengan iso bersyukur. Ini kan afiah semua. Paham ini logikanya ya? Jadi logika di dalam Islam itu sederhana sekali, cuma orang tuh bulet ya. Coba kon ibadah ngangel kan. Kenapa? Karena dia nggak menyadari bahwa ini akan membawa keberuntungan dia di akhirat. Ya. Apa keberuntungan di akhirat tadi? Malaikat maut tidak mencabut dengan keras. Mendapatkan keamanan ketika dia nazak, baik nazak ketika kemudian dicabut nyawanya maupun nazak ketika kemudian dia dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian dia tidak akan gentar dan lancar menjalani interview dengan malaikat mungkar dan nakir. Diterima amalannya, kemudian juga akan dihapus semua kejelekannya. Kemudian yang kelima apa? Yaitu adalah yamuru ala sirat. Dia kemudian berjalan di atas sirat kalbarki, seperti kilat yang menyambar. Ya, kalbarki masih ditambahi lagi lami'i. Lami'i apa? Secepat kilat. Kayak tatit, tahu ya tatit? Sudah sampai. Jadi kalau jenengan dapat 5 ini, maka yamuru ala sirat, jenengan berada di dalam sirat. Maka sirat itu seperti pedang ya, yang sangat tajam sekali. Ya, kemudian ya besarnya itu seperti rambut dibelah 7. Rambut cowilik dibelah 7, kayak tajam sekali. Kemudian ada sakdan. Sakdan itu apa? Pengait yang terus berjalan begitu. Jadi kalau orang itu berjalan itu kena kaitannya bisa ceblok ke neraka jahanam. Tapi jenengan diberikan fasilitas apa? Yang muru yang ala sirat kal barqi namihi, akan seperti kilat yang menyambar. Set gitu aja. Syaratnya apa? Mudah, 5 hal saja. Karena itu ikhwan fillah, kalau jenengan berdakwah harus dengan berilmu. Tapi ilmu juga tidak cukup. Jenengan harus konsisten supaya apa? Apa yang kita katakan dan kita lakukan itu sesuai dengan ya perbuatan kita, sehingga menjadi contoh orang lain. Karena dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu yang kamu katakan enggak sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Geseh sama sekali. Kabura maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan. Ya, sungguh murka Allah itu sangat besar sekali. Bagi siapa? Orang yang perkataannya dengan perbuatannya itu geseh, tidak sesuai. Ya, karena itu kalau kita melihat pertentangan itu apa? Masalahnya ya cuma masalah apa? Duit saja. Pernah ada orang soleh itu pentantang, ya, dia berani negor sebuah pohon yang disembah manusia. Iblis kemudian ya mendo menjadi manusia. Wahai manusia, kenapa kamu membawa kapak itu kemudian mau menebang pohon? Ya karena saya melihat ini disembah oleh manusia, tak tebang. Iblisnya akhirnya membujuk, wahai manusia, wis tok kowe mulya ae. Engko nek yang mulih yang omah yang bantalmu mesti ada duit 4 dirham. Ya, akhirnya dia ngecek dulu. Ketika dicek ternyata ada duit juga. Wah, dia senang sekali. Maka besoknya lagi dia kemudian melihat, wah tekoneh duit, gara-gara pulus kan, gara-gara cuan. Tapi setelah 3 kali ternyata duit macet. Maka dia kemudian dengan marah piye to wong omong kayak duit basa ngono ya. Setelah itu kok mandek, maka dia akan menebang pohon yang disembah manusia. Ketika menebang pohon tadi akhirnya dia kalah karena apa? Ikhlasnya hilang. Karena apa? Kebujuk dengan uang 4 dirham. Demikian juga Yudas Iskariot. Yudas itu adalah murid-muridnya Isa yang paling disayang. Dia murid yang terkecil. Tapi kemudian ketika ya Nabi Isa itu dikempung oleh pasukan Romawi, ya
Di mana pada waktu itu Rabi Yahudi, pendetanya Yahudi itu melapor, ini ada manusia yang mau memberontak kepada Romawi. Ya, karena itu gubernurnya itu kemudian marah besar, kemudian mengutus prajurit untuk menangkap. Nah, ketika kemudian mau menangkap, maka kemudian mereka bingung mengetahui lokasinya Nabi Isa tadi. Maka kemudian prajurit Romawi itu mengumumkan, siapa yang bisa memberitahukan di mana letaknya Isa alaihissalam, maka akan aku beri dia 30 dirham. Cuma 30 dirham. Ya, 30 dirham, satu dirham itu sama dengan 70.000. Karena dirham itu bukan dinar. Itu perak ya. Perak itu 1 gramnya itu harganya cuma 70.000. Kalau 70.000 kali 30 berapa itu? 280 kan? Nggak nyampe 300.000 kan? Ya, itu gara-gara uang 300.000 kayak amplop pilkada. Itu ternyata sudah cukup ya membuat kemudian ya si Judas itu kemudian berkhianat kepada Nabi Isa. Sedangkan dia adalah murid kesayangannya. Ujung-ujungnya apa? Maka kemudian ya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahu. Maka orang Romawi tidak bisa membunuh dan tidak bisa menangkap Nabi Isa. Tapi apa? Walakin subihalahu. Maka akan aku ya subihalahu, akan aku kemudian ya samarkan, akan aku pindahkan identitas itu kepada orang lain. Ini ceritanya kemudian menjadi debatable ya, apakah Yudas itu kemudian dirubah menjadi Isa atau kemudian ada orang lain yang dirubah menjadi wajahnya seperti Nabi Isa. Itu wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ada yang diserupakan dengan Nabi Isa. Walakin subihalahu dalam surat ya Al-Maidah. Nanti jangan kalau baca surat Al-Maidah akhir-akhir sebelum Hawarin itu minta wa angzil alaina maidatan minas sama, sebelum mereka itu meminta maidah atau hidangan dari langit, nanti ada kisah ini. Maka jenengan kalau membaca Al-Quran yang berkaitan dengan itu, maka jenengan bisa lihat seorang murid yang tulus dikasihani oleh gurunya, yang tulus diberikan prioritas oleh gurunya, malah berkhianat. Dengan apa? Dengan uang yang cuma 30 dirham. Karena itu ikhwanifillah, kadang-kadang orang itu kalau kemudian hidup di dunia itu kaum kenceng, tapi begitu kena fulus, mampus akhirnya. Ya, karena itu hati-hati ya. Banyak sekali jebakan-jebakan Batman yang ada di dunia ini dalam rangka untuk membuat jenengan itu bisa ya kejeblok hanya dengan masalah-masalah yang kecil saja. Karena itu kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu ada doanya. Allahumma inni as'aluka afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau sering dibaca oleh para imam, Allahumma inni as'aluka ya afiatan fiddin. Ya, afiatan fiddin ya afiyah sama itu tadi. Al afiyatu fiddin, yaitu kita akan mendapatkan afiyah atau keselamatan yang berkaitan dengan agama kita. Ya, karena itu ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, prioritaskan orang itu mempunyai ilmu dulu. Jangan kemudian kita itu masuk kepada hal-hal yang membuat orang lain itu menjadi antipati. Coba perbedaan itu kan sangat banyak sekali kan. Maka kita kembangkan dalam dakwah itu apa? Yaitu adalah samahah. Samahah itu apa? Lapang dada. Sebab kalau orang itu tidak lapang dada, ujung-ujungnya apa? Ketika berdakwah itu menimbulkan banyak sekali perpecahan. Kalau tidak berilmu, maka mereka sulit untuk mencari ya ridha Allah dan ya ikhlasulillah. Coba kita melihat definisi daripada istiqomah. Definisi daripada istiqomah itu kalau menurut Abu Bakar itu adalah la yusrikuna billahi syai'an. Yaitu kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu menurut Abu Bakar. Kalau menurut Umar bin Khattab, yaitu adalah angtastaqimu fi amri wa nahyi kal waroghani warogha sa'alib. Maka jenengan itu kemudian antastaqim, yaitu kita itu istiqomah fil amri wa nahyi, dalam perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana rubah yang dia itu tidak membolak-balikkan kepalanya karena apa? Ya, karena takut mangsanya hilang. Jadi kalau kita sudah fokus pada dunia, tidak boleh tumuleh ke kanan, tidak boleh tumuleh ke kiri. Itu kalau menurut ya Umar bin Khattab, ya Al-Faruq. Kalau kemudian yang ketiga, menurut Utsman bin Affan itu apa? Akhlasulillah. Ya, akhlasu lillah, yaitu kalau dia beramal itu yaitu dia ikhlas krono Allah SWT. Akhlasu lillahi fil ibadah, yaitu mereka itu ya paling ikhlas dalam ibadah. Itu namanya istiqomah. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, apa itu yang dimaksud istiqomah? Yaitu adalah al-adu faraid, yaitu menjalankan seluruh kewajiban yang Allah bebankan kepada seorang hamba itu ya secara konsisten. Adul faraid, yaitu mengerjakan kewajiban. Kalau kemudian kita gabungkan pengertian empat khulafaur rasyidin tentang arti istiqomah, itu apa? La yusrikuna billahi syai'a, yaitu mereka itu tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Antastaqima fil amri wa nahyi. Mereka itu senantiasa istiqomah di dalam perintah dan larangan. Caranya bagaimana? Akhlasu lillahi fil ibadah, yaitu dengan ikhlas di dalam ibadah. Ibadah yang apa? Adaul faraid, menjalankan seluruh kewajiban yang dibebankan kepada ya seorang hamba itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalau kita jumlahkan menjadi satu. Arti daripada istiqomah. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau jenengan itu melihat ada dakwah itu yang kemudian istilahnya berkaitan dengan membela penguasa ini, mengegulkan proyek ini, atau kemudian berusaha untuk mendapatkan haibah atau kewibawaan, atau hanya untuk mencari peruntungan dan kedudukan, atau hanya untuk kemudian mendapatkan ya jabatan. Wah, ini repot nanti. Karena bukan lillah, akhlasu lillah. Hanya gara-gara bantuan saja itu bisa menimbulkan banyak sekali pertentangan. Coba jangan bayangkan betapa repotnya Pak Ridwan Kamil. Baru ada ya isu berkaitan dengan Bank Jabar. Bank Jabar itu adalah, kalau kita Bank Jatim kan, saya itu Bank Jabar ya, yang kemudian terjadi banyak miss ya atau one prestasi, tiba-tiba ada isu, wah ini menikah siri dengan ya AK, ya. Kemudian menikah siri dengan ya SB, SB apa sangan wetan atau menikah itu beritanya bulat dan semuanya berkaitan dengan apa muaranya ujung-ujungnya korupsi semua. Ya karena yang mengaku nikah siri tadi juga kecipratan daripada uang-uang ketika dia masih menjabat menjadi gubernur tadi. Repot seperti tadi. Ketika kemudian ditelusuri, ya akan mencuatlah berbagai macam hal-hal yang itu kemudian akan membuat seseorang itu ya bisa berpikir harusnya bahwa segala sesuatu yang muaranya itu dunia, ujung-ujungnya apa? Kuciwo. Coba orang punya kekayaan yang melimpah, ujung-ujungnya kecewa kan, bingung nih ngamane kan. Pasang CCTV, menyewa satpam, ya kemudian dimasukkan ke bank, investasi di Swiss atau di mana, tapi semuanya tidak akan bebas dari yang namanya inflasi dan deflasi, ya pada deflasi itu turun mata uangnya, inflasi kemudian ya naik ya. Yang itu akan membuat apa? Ya gonjang ganjing dalam sistem moneter karena apa? Berbasis riba. Karena itu ma'asyiral muslimin, kok saya nggak merasa alhamdulillah, kalau jenengan nggak punya duit, itu kalau jenengan duit yang masih bisa dihitung itu berarti masih miskin. Ya, kalau jenengan punya duit masih bisa dihitung itu loh. Ya, duitmu piro? Yang banggur ya 400 juta. Yang sak piro? Ya, paling ya 2 jutaan. Kalau masih bisa dihitung berarti masih miskin. Karena bisa dihitung. Nah, dipertanggungjawabkan kan mudah kan? Karena apa? Wah, untuk ini itu dan itu. Tapi kalau sudah nggak terhitung sampai lali nek dekek nih, ya, repot itu. Karena apa? Itu semua nanti akan ya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beruntunglah jenengan
sing duwe ndak patek akeh gitu ya. Sehingga Pak insya Allah itu malah lebih selamat. Ya, karena apa? Jenengan nanti bertanggung jawabannya lebih mudah, lego gitu ya. Karena ketika dibarcode oleh malaikat, ya kan sekarang pembayaran lewat QRIS semua ya. Jadi malaikat punya QRIS sendiri nanti. Ini berapa ini? Wah, ternyata ya biasa-biasa aja. Melebusik aja. Karena itu orang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Orang kaya bukan orang yang punya duit ya. Ya orang miskin apa sing iso dihitung duit. Nek ora iso dihitung, nah itu lah pada seperti banyak sekali. Ya, nah, banyak sekali orang yang punya kekayaan melimpah, tapi kemudian tidak bisa dihitung. Sampai negor kayu nomornya itu lali. Ini nomor apa jamur udah sampai lali. Ya, dikira nomor itu ya jamur. Masa jamur ya bisa membentuk huruf. Kan hil yang mustahil. Ya tapi ala kulihal inilah yang kemudian ya dunia ya seperti itu. Ya nanti ya yadhabu dunia ya berlalu dunia ini ya yastabdil ya kauman ghairukum. Pasti akan diganti dengan umat-umat yang lain. Ya, dan jenengan kemudian hanya menjadi ya apa itu daki-daki sejarah ya bolot sejarah no. Yang ternyata kemudian kalau dihitung semuanya isinya ternyata tidak ada ibadahnya sama sekali. Karena itu ingat ilmu, ibadah, makan yang halal, sabar dan syukur. Insya Allah dengan selamat di dini wa dunia badal akhirah. Aku qouli hada wassalamualaikum li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wa aku minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Subhanallah.